की जय। ब्रह्मा मध्व गौड़ी संप्रदाचार्य वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to glories to the Assembled. All glories to the Assembled. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Vandeham Sri Guru Sri Yuttapadakammalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhantamscha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanang pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jetang surato pangor mamandamatirgati Matsarvasya padam bhojau Radha madanamohanu Divyad vrindaranya kalpadramad Srimad Ratnagar Singhasanastho Srimad Radha Shri Govinda Devyo Prasthayibhi Savyamano Smarami Shriman Rasa Sarangi Bangsi Vatakata Karshan Vena Shanai Gopi Gopinathasya Stunaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madeka Bandhu Matsangi Madguru Manmahadana Manistara Kamalbhagya Madanandamastute Asadhu Sarukarai Atini Chachakaraka Hananchakadachimam Premaitkanthayastula. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are continuing from chapter 26, right? But today we are discussing and Prabhu said maybe I can speak on this 25th chapter, that's number 25, which speaks about association of devotees. Sekarang sebenarnya Srimad Bhagavatam di skala 3 bab 26, tetapi khusus untuk hari ini Prabunya akan memberikan skala 3 bab 25 sloka 25 tentang pentingnya pergaulan dengan para penyembah.
This is a very important verse in teaching of Lord Kapil Dev. Dan ini adalah sloka yang sangat penting dari ajaran dari Sri Kapila Dewa. You have been hearing how Mother Devahuti, when she approached Kapil Dev, she first expressed her guilt that she has been disgusted with this material enjoyment. She wanted some solution how she can approach the Supreme Lord. Kita harus tahu semuanya bagaimana Ibu Dewahuti merasa malu karena ingin kenikmatan indria. Setelah itu beliau meminta pada Tuhan Kapila Dewa memberikan solusi bagaimana caranya untuk mendekati kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And Lord Kapil Dev said, you must execute Adhyatma Yoga. Dan Sri Kapila Dewa mengatakan Anda harus melakukan Adhyatma Yoga. So then she asked, so how to perform this Adhyatma Yoga, how I will know? Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana caranya melakukan Adhyatma Yoga dan bagaimana saya melakukan hal itu. And Kapil Dev said, you must associate with the sadhus. Dan kemudian menjawab hal ini Kapila Dewa mengatakan Anda harus bergaul dengan sadhu. So then automatically question comes, what is the characteristics of a sadhu? What are the characteristics of a sadhu? Dan setelah itu otomatis ada pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana sifat-sifat seorang sadhu itu? So then Lord Kapila, he spoke about the characteristics of the saintly personalities. Kemudian Sri Kapila Dewa berbicara tentang ciri-ciri atau sifat-sifat dari seorang sadhu atau para penyembah. Then she said finally, Sangasthi Swatate Prartha Sangadosha Harahite. Sangasthi Swatate Prartha. Prartha means their association must be short. They must be, one must associate with such kind of saintly people who have these qualities, which I already mentioned. Jadi Anda harus bergaul dari sloka tadi, bergaul dengan orang yang sudah mempunyai kualifikasi seperti yang disebutkan berikutnya. Because these sadhus who are totally detached from the material association, who have exclusively taken shelter at the lotus feet of the Lord and are constantly engaged in hearing and chanting about the glories of the Lord, they have the potency to free us from the perilous effects of material attachment. Karena sadhu mereka sepenuhnya terlepas dari semua kegiatan-kegiatan kenikmatan indria yang mereka akan mengajarkan bagaimana kita sepenuhnya bebas dari pengaruh-pengaruh hal material itu. So whatever bad attachments one may have towards this material association, that can be removed just by association with a saintly person. Dan apapun keterikatan kita atau keterikatan dengan hal-hal yang buruk sebenarnya di dunia ini, segera dia akan dibebaskan hanya bergaul dengan orang suci tersebut. And then he explains how in the association of such a saintly person one can attain love of Godhead, Krishna Prem. Dan kemudian lebih lanjut dia menjelaskan hanya dengan bergaul dengan kepribadian yang suci sadhu itu, perlahan berangsur-angsur dia akan mendapatkan cinta kasih kepada Tuhan yang disebut dengan Krishna Prema. How in the real devotion practicing while in the association of a sadhu
can help one gain love of Godhead is being described in text number 25. Dan di sloka 25 ini akan menjelaskan hanya dengan pergaulan dengan sadhu orang akan mengembangkan cita kasih kepada Tuhan, dan itulah yang didapatkan dari sloka ini. So Kapil Dev says, Satam prasangat mama virya samvido bhavanti vikarnarasayana katha tajjo sanada sapavargavatmani sarnarati bhaktiranokramishyati Satam prasangat mama virya samvido bhavanti vikarnarasayana katha tajjo sanada sapavargavatmani Sadhati bhaktiranokramishyati Satam prasangan mama virya samvido bhavanti karnarasayana katha tajjo sanada swapavargavatmani sadhati bhaktiranokramishyati. He said, in the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Ya, artinya dalam pergaulan para penyembah murni Tuhan, diskusi tentang kegiatan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sangat menyenangkan dan memuaskan bagi telinga dan hati. Dengan mengembangkan pengetahuan tersebut, berangsur-angsur seorang menapaki kemajuan pada jalan pembebasan, dan dengan demikian ia terbebaskan dan ketertarikannya menjadi mantap. Maka kemudian pelayanan bakti yang sejati dimulai. So this is, as I said, is a very, very important verse for us. Dan seperti tadi Prabunya lagi mengulangi, sloka ini sangat penting untuk kita semua. In fact, this chapter 25, this entire chapter is very, very important for us. Khususnya bab 25 dari skala 3 sangat penting. Kapil Dev, he describes how a devotee can sequentially go from one step to another. Karena di sini menjelaskan bagaimana seorang penyembah secara berangsur-angsur bisa menapaki jalan bakti sehingga menjadi semakin mantap menapaki jalan bakti. So it is said, Satam prasangan. Dan di sini the association of pure devotees. Jadi sata prasangam di sini maksudnya adalah dalam pergaulan dengan para penyembah murni. The Sanskrit word sangha means association. Jadi dalam bahasa Sanskerta sangha artinya pergaulan. And then there is one upasarga prefix, pra, is added to sangha. That's how it became prasangha. Kemudian ada awalan yaitu dalam upasarga menjadi prasangga. And then it become prasangat. Dan kemudian menjadi prasangga. So through the association means this is a very special quality of association, not just any ordinary association. That's why it is said prasangat. Jadi makna prasangat ini adalah pergaulan yang khusus, bukan hanya pergaulan biasa seperti itu. That means prakrishta rupana sangha.
Jadi prasangga artinya Prakrishta rupena sangga. You have this word called Prakrishta in your Bali language? You don't have? How do you say excellent association? In your Bali Ya. language? Apa dalam bahasa Bali ada namanya prasangga? Bagaimana mengatakan kita pergaulan yang bagus seperti itu? Bagaimana dalam bahasa kita di Bali atau di Indonesia? Yang lebih mulia. Hah? Personal Sawitri. So Okay. by heart, with heart association. Okay. So that is called Prakrishta Rupa and Sangha. So when you come to associate with the devotees, either that can be Prakrishta Sangha or Aprakrishta Sangha. There can be excellent association or can be an inferior type of association. Jadi dalam pergaulan para penyembah, entahlah itu Prakrishta Rupena Sangha atau pergaulan yang lebih rendah lagi, tetaplah itu pergaulan dengan para penyembah. You see, as I said in the previous verse, Lord Kapil Dev said, Sangastesvat sate prartha. One must seek such association. That means this is the beginning, this is the faith, this is the Shraddha. One is God, now he is coming to associate with the devotees. Mengawali sebelum sloka ini, jadi Kapila Dewa menjelaskan juga tentang Sangaste Astate Pratriyaha. Jadi di sana menjelaskan itu adalah awal dari pelayanan pergaulan, ya apa yang disebut dengan Srada, dari awal dari pergaulan yang sesungguhnya yang lebih dalam lagi. So if you come and associate with such saints who are having attachment to this material world, Ya, kalau Anda mungkin bergaul dengan orang suci seperti itu, tetapi masih mempunyai keterikatan dengan dunia material. those who are not engaged in devotional service, Dan mereka yang belum sepenuhnya menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti, those who are atheists, tetapi bergaul dengan orang ateis, materialistic people. orang-orang materialistik. If in the beginning we associate with such kind of people, then that becomes Aprakrishta Sangha. Dan ini pergaulan ini membawa kita disebut dengan Aprakrishta Sangha. Jadi pergaulan yang sebelumnya yang kita lakukan dengan orang-orang yang disebutkan tadi. So somebody who has been dressed like a sadhu, but he has so much of material attachment, then his association in the beginning will not help us to relish the nectar of the glories of the pastimes and name of the Supreme Lord. Jadi ada orang yang mungkin penampilannya atau pakaian luarnya seperti sadhu. Kita bergaul dengan orang seperti itu. Jadi pergaulan dengan orang seperti itu tidak membawa kita menikmati pergaulan untuk mendengar lila atau aktivitas dari kepribadian Tuhan yang Maha Esa. So if we are associating with those kind of sadhus who are not pure in their consciousness, in their activities, then we will be externally practicing devotional service, which is called Bhajana Kriya. Bhajana Kriya is happening, but there is no ruchi, because it is not Prakrishta Rupana Sangha. Jadi ketika kita bergaul dengan orang seperti itu yang hanya penampilannya saja seperti sadhu, dia tidak mempraktekkan sepenuhnya pelayanan bakti yang murni, maka kita tetap kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan bhajana kriya. Kita bisa melakukan luarnya aktivitas bakti, tetapi kita tidak mempunyai ikatan yang kuat yang disebut dengan ruci. But in such association, when he hears about the name and glories of the Supreme Lord,
that will not, he will not get the experience of the taste of nectar. Dan ketika kita bergaul dengan orang semacam itu, kita tidak akan pernah mengalami pengalaman merasakan nektar dari tentang nama suci atau tentang pelayanan bakti itu. Therefore, in the first sentence of translation, Prabhupada says, in the association of pure devotees. Karena itulah kalimat pertama dari arti dari sloka ini Prabhupada menulis dalam pergaulan penyembah murni. In such association, when we hear Harikatha, then it becomes very pleasing to the heart and ear. Hrit Karana Rasayana. Jadi dengan pergaulan penyembah murni di sini di garis bawahi, maka orang akan mendapatkan kepuasan baik telinga maupun hatinya. Disebut di sini bawanti hrit karena rasayana kata. So now we need to know what kind of association will help us experience this nectar of the holy name and Lord's pastimes. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana pergaulan yang seperti apa yang kita butuhkan agar kita mempunyai pengalaman merasakan nektar dari nama suci dan juga mendengarkan tentang lila Tuhan. So before, Lord Kapil Dev has already mentioned who are those sadhus that in their association we can very pleasingly hear these glories of the Supreme Lord. Dan di sebelumnya Srila Kapila Dewa sudah menjelaskan ciri-ciri dari seorang sadhu, sehingga kalau kita bergaul dengan sadhu semacam itu kita akan merasakan kepuasan di telinga maupun di hati. The characteristics have been defined as Titiksawa Karunika Surya Sarvadehina Ajata Satrava Santa Sadhava Sadhu Bhusana. Dan ciri-ciri dari seorang sadhu sudah dijelaskan di sloka sebelumnya adalah Titiksawa Karunika Surya Sarvadehinam. This is few qualities I would like to bring to your attention. Jadi beberapa sifat-sifat yang Prabunya akan tekankan, berikan perhatian untuk beberapa sifat-sifat yang akan dijelaskan. Ajata Satru, Salah satunya Ajata Satru. who has no enemy. Dia seorang itu tidak mempunyai musuh. Or one who is the enemy of kama, loha, etc. Jadi artinya orang yang tidak punya musuh adalah dia yang mempunyai musuh terhadap apa? Kama, loba dan sejenisnya. Jadi sadhu itu musuhnya itu. Itulah disebut Ajata Satru. That means before him this kama, krodha, loba they cannot stand. Jadi sebenarnya kama, kroda, loba itu dia tidak bisa berdiri di depan seorang sadhu seperti itu. And he is a sadhu. Dan itulah sadhu yang sesungguhnya. What is the symptom that he is a sadhu? Jadi apa ciri-ciri sadhu? He helps others achieve their objects. Jadi dia adalah yang membantu orang lain untuk mendapatkan tujuan yang sesungguhnya. Krishna se tumar, Krishna nite para tumar sabati ache. He can give Krishna. If you are searching for Krishna, he can give you Krishna. Jadi setiap penyembah yang ingin mendapatkan Krishna, maka seorang sadhu itu berusaha untuk membantu untuk mendapatkan Krishna. Dialah yang bisa memberikan Krishna. To such a person, devotional service to God is an ornament. Jadi bagi orang seperti itu, sifat-sifat itu bagaikan perhiasan pada dirinya. Sadhu bhushana. Sadhu busana. Alankar. Devotional service is like an ornament for such a person. Jadi bagi seorang sadhu, jadi pelayanan bakti seperti itu adalah perhiasan bagi dirinya. And he sadhu,
whenever he meets with other sadhus, he gives them utmost respect. Jadi ketika seorang sadhu bertemu dengan sadhu yang lain, dia akan memberikan penghormatan yang mendalam. That means for him, sadhus are like ornaments. Karena bagi dia, sadhu yang lain juga adalah perhiasan bagi dirinya. Everybody likes ornament, right? Setiap orang suka perhiasan, bukan? Yes. You keep your ornament with you. Ya, Anda simpan perhiasan itu untuk diri Anda. So keep devotion. He's keeping his devotion service very, very protected. Ya, Because that is ornament. jadi untuk itulah kita menjaga pelayanan bakti ini adalah dengan sepenuh hati, karena ini disebut dengan ornamen atau When we perhiasan. associate with such kind of devotees, then the chanting and hearing of the glory of the Supreme Lord becomes very pleasing, very satisfying to the heart and the ear. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang seperti itu, maka keagungan tentang nama suci dan keagungan tentang nilai Tuhan Sri Krishna, hal itu akan sangat menyenangkan telinga dan hati kita. There is an evidence in Srimad Bhagavatam where this Navajugendras, when they came to the kingdom of Maharaj Nimi, Dan ini adalah ada satu kejadian di mana saat itu nama Yogendra mendatangi Maharaj Nimi di kerajaan beliau. in the association of these saints, Navajugendras, Nimi Maharaj got the opportunity to hear about the glories of the Supreme Lord. Dan atas karunia pergaulan dari Nawa Yogendra, Maharaj Nimi mendapatkan dapat mendengarkan tentang keagungan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. So, upon hearing the narration from the lips of Navajugendras, Nimi Maharaj, he said, Nanu Trippi Jusan Jusmat Vacha Hari Katham Ritam. When I hear these glories of the Supreme Lord from your lips, Nanu Trippi, I don't become satisfied. My desire to hear more and more from you is increased. Jadi ketika Nawa Yogendra mendengar dari Maharaj Nimi mendengar dari Nawa Yogendra seperti sloka yang tadi dikutip, dan ketika saya mendengar tentang kepribadian Tuhan, saya merasa tidak puas dan keinginan saya terus bertambah untuk mendengarkan lagi terus menerus. And then he says, Martyas means those who are born in this material world, means they have been heavily tormented by the threefold miseries. Dan He's saying tat tapa vesajam. So those who have been born in this material world and are being constantly tormented by the threefold miseries. So what is the medicine to get rid of this tapa, this material fever? He's saying this Jusmad Vacho Hari Kathamritam. The Hari Katha which is coming out from your lips, that is the Vesaja, that is the medicine to eradicate this samsara tapa. Dan kemudian di lain berikutnya, bagaimana caranya kita menghilangkan semua penderitaan dari orang yang lahir di dunia materialnya mengalami 3 jenis penderitaan, apa yang disebut dengan tapa, segala jenis penderitaan material ini. Dan kemudian di lain berikutnya mengatakan bagi mereka yang bisa mendengar tentang hari kata atau Krishna kata, inilah yang bisa menyembuhkan, membebaskan. Makanya hari kata itu adalah obat yang untuk menyembuhkan segala jenis penyakit atau penderitaan material. So when somebody comes near a fire source, he feels heat, right? He feels very hot. Jadi ketika seseorang mendekati sumber api, apa yang Anda rasakan? Anda akan merasakan sangat panas. Somebody is having fever, his body is feeling very hot.
Ketika kita merasakan panas badan, kita sampai gemetar merasakan panas badan kita itu. But how can we measure samsara tapa? Dan setelah tahu bagaimana panas badan kita yang kita alami, sekarang bisa nggak kita mengerti atau mengukur bagaimana disebut sangsara tapa, penderitaan material ini begitu besarnya. You are suffering from fever, then you put a thermometer to measure what is the temperature of your body. Ya. Jadi Anda mengalami panas badan, kemudian Anda menaruh termometer untuk melihat sejauh mana besar panas yang Anda alami. How much material fever you have? Do you have any thermometer to check on that? Kalau Anda mengalami panas dari sangsara yang kita alami di dunia material, apakah Anda punya termometer untuk mengukurnya, mengetahuinya? Samsara tapa. Itu seperti sangsara tapa. So how to understand whether I have that fever or not? Bagaimana kita mengerti atau mengetahui bahwa saya mengalami rasa panas atau tidak? How to know? Bagaimana cara mengetahui, mengukurnya? If you are increasing the attachment, that means you are just simply increasing your fever. Jadi jawabannya adalah kalau Anda semakin terikat dengan hal-hal material, kesenangan material, artinya Anda sedang semakin meningkat panas Anda dalam sangsara tapa ini. You feel there is no fear, there is no heat, but you are having so much of fever. Ya kan Anda akan menyadari, oh saya baik-baik saja, tapi sebenarnya kita mengalami apa yang disebut semakin meningkat, panas dalam kita semakin meningkat. The excessive material attachment has been defined as the fever, samsara tapa. Sangsara tapa artinya adalah keterikatan yang berlebihan terhadap hal-hal material di dunia ini, itu yang disebut dengan sangsara tapa. Samsara tapa nurudita loka pranaya karuna. So that guru, who is a pure devotee of the Lord, he can subside this material fever simply by showering the nectar of Harikatha. Jadi seorang guru seperti lagu Samsara Dawana itu, seorang guru kerohanian akan mencurahkan penderitaan kita, menghancurkan penderitaan kita, bagaikan hujan yang menghancurkan kebakaran hutan seperti itu. Beliau yang akan menghilangkan penderitaan di dunia ini dengan cara memberikan harikata. So when one hears Harikatha in the association of such saintly persons, then Bhavanti Vitka and Mohabirja Samvido, he actually realizes about the strength of the power of the Supreme Lord's glories. Dan ketika orang dalam pergaulan para penyembah murni itu, maka Mama Widya Samvido, dia akan mengerti tentang kekuatan dari kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Samyak Vedana Samvido. Samvido itu dalam bahasa Sanskerta dari Samyak Vedana. Samyak Vedana means, again this Samvida means Vidhatu is to know. Then Sam is another prefix added to emphasize on the quality of understanding about the glories of the Supreme Lord. He is very thoroughly able to realize the glories of the Supreme Lord. Jadi di sini kata Samvido, datu atau akar katanya Dawid yang mengetahui, dikasih awalan Sam menjadi bagaimana kita mengerti sifat-sifat tentang keagungan Tuhan itu. Inilah yang dijelaskan dari kata Samvido ini. That means in such saintly association, when he hears about, for example, Lord is so merciful to his devotees. Dan ini artinya kita akan mengerti bagaimana Tuhan itu sangat penuh kasih sayang khususnya kepada para penyembah. His Bhakta Vatsal quality is being discussed. Dan ini akan menjelaskan tentang bagaimana sifat Bhakta Vatsala daripada Tuhan. And then you hear sadhu saying, "Oh, Krishna is so merciful. He became the chariot driver of Arjuna." Kemudian akan bisa kita mengatakan, oh Tuhan itu begitu bermurah hati
Bahkan beliau rela menjadi kusir kereta dari Arjuna. He lifted Govardhan hill to protect the Brajavasis. Beliau mengangkat bukit Govardhan hanya untuk melindungi para Brajawasi. He drank forest fire to save the life of the Brajavasis. Dan beliau menyedot kebakaran hutan itu, api itu untuk melindungi para Braja Gopi atau Brajawasi. So when we hear these pastimes from their pure devotees' lips, then we understand Krishna fully. Dan kalau kita mendengar semua lila-lila ini dari penyembah murni, maka kita akan mengerti Krishna sepenuhnya. So then this Harikatha will have ruchi, that is also Shraddha. Dan ketika kita setelah mendengar itu, barulah kita akan mengerti bahwa Harikatha itu menjadi ruci, menjadi suatu ikatan untuk mendengar Harikatha itu. Ini juga termasuk juga menguatkan Shraddha kita. Taste will be awakened. Dan kemudian mulailah kita akan terbangkitkan. Then you will feel very much attached hearing this katha. Berikutnya kita akan menjadi terikat sekali untuk selalu mendengarkan Harikatha. See, it starts from ruchi and asakti. You cannot give up. You are always hankering. Whenever there is some opportunity, you want to hear. Because when you hear, automatically you feel some sort of satisfaction from within. Dari ruci itu sampai asakti seperti itu, maka apa yang terjadi? Anda akan selalu mencari di mana ada kesempatan untuk mendengarkan Harikatha itu. Then rati. Rati means bhava. Kemudian adalah rati. Rati artinya bhava. And after here it is bhakti. Shraddha, rati, bhakti. Shraddha means asakti, and rati means bhava, and bhakti means prema. Prema bhakti anukramishyati. Gradually one will come to the platform of prema. Jadi di sloka ini diawali dengan keyakinan yang kuat, Shraddha, kemudian rati, kemudian bhakti. Bhakti di sini artinya prema, dan anukramishyati artinya secara bertahap, secara perlahan-lahan dia akan mendapatkan prema. Actually, our sadhana practice is meant to bring one to the platform of bhava and eventually to the prema. Dan sesungguhnya sadhana kita dimaksudkan untuk mendapatkan dari tatanan dari bhava menjadi prema. So many people in this world who follow different spiritual practices, they say they also have their sadhana. Banyak orang yang mengikuti mempraktekkan di dunia ini, dia juga melakukan sadhana. And our sadhana is totally different from their sadhana. Tetapi sadhana yang dimaksud pada yang kita lakukan sebenarnya sepenuhnya adalah berbeda dengan sadhana yang dikatakan oleh mereka. How is our sadhana different? Bagaimana perbedaannya? Kriti sadhya bhavet sadhya bhava sa sadhana vida nitya siddhasya bhavasya prakatyam adi sadhyata. This is definition of sadhana bhakti. That bhakti which will generate bhava bhakti, that is called sadhana bhakti. Jadi dari penjelasan Kriti sadhya bhavet sadhya, dari sloka itu menyatakan bahwa ketika orang mengikuti sadhana bhakti, maka dia sampai pada tahapan bhava bhakti. Ini yang definisi dari sadhana bhakti. Therefore, if you go and try to take association or hear from somebody who is not coming in our parampara, they will speak about something which may not help you to attain bhava. Karena itulah kalau kita mendengar bukan dari garis perguruan dari yang kita ikuti dengan tegas, maka mungkin mereka akan menyampaikan, tapi tidak akan membantu Anda sampai di tingkatan bhava. So you need to see the quality of sadhu sangha.
Dan kita akan dari sini bisa membedakan kualitas dari satu sangga yang kita lakukan. Not just hearing from anyone, you can get your object. Bukan hanya sekedar mendengar dari siapapun, tetapi kita akhirnya mendapatkan tujuan kita. Bukan seperti itu. And when you come in contact with such saintly persons, just by hearing, you can feel the difference. Dan kalau kita berhubungan dengan penyembah murni, hanya dengan mendengar saja Anda akan merasakan perbedaannya. Therefore, Prabhupada even in Nectar of Instruction, text number 5, if you read the last paragraph, Dan dalam Upadesamrta, Srila Prabhupada menyatakan terutama dalam paragraf terakhir, he says, if the Guru is in Kanishta platform, then the disciple also should be in the Kanishta platform. Otherwise, a disciple cannot grow. Then he says he should accept a Uttama Adhikari as a spiritual master, otherwise he cannot grow sufficiently under his insufficient guidance. jadi kalau kita mendapat pergaulan dari seorang guru yang dalam tatanan kanista, maka dia tidak akan mendapatkan kemajuan. Karena itulah seseorang harus mendapatkan guidance dari seorang guru utama adhikari untuk bisa maju di dalam pelayanan bakti ini. That's what Prabhupada is saying. Without such association, one cannot make advancement. Karena itulah Srila Prabhupada menekankan lagi, tanpa pergaulan maka Anda tidak akan bisa membuat kemajuan apapun. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any advancement. Jadi hanya dengan pengetahuan teori, hanya dengan belajar dari buku-buku saja, maka Anda tidak akan bisa membuat sedikit pun kemajuan di dalam pelayanan bakti ini. That means when we are having inferior association, then we are lost in our Krishna consciousness. Artinya, kalau kita mendapatkan pergaulan yang lebih rendah lagi, maka kita akan kehilangan kesempatan dalam sadar Krishna ini. And in such kind of inferior association, they will not understand the Krishna, the absolute truth is a person. Artinya, kalau kita dalam pergaulan seperti itu, maka kita tidak akan mengerti tentang Krishna sebagai kepribadian yang mutlak. Beliau adalah seorang pribadi yang utama. And he being a person, he also perform many different activities. Karena beliau adalah seorang pribadi, Tuhan itu juga melakukan kegiatan yang bersifat personal. To understand about the personal activities of the Supreme Lord, one has to associate with such kind of saintly people. Karena itulah untuk mengerti tentang apa kegiatan Tuhan sebagai seorang pribadi, kita juga harus bergaul dengan para penyembah murni yang mengerti tentang hal itu. So our faith will be cemented in the association of such saintly people. Karena itulah keyakinan kita akan dikuatkan, dibuat menjadi sangat kuat hanya dalam pergaulan orang suci seperti itu. And then when we hear from them, our attraction, our attachment to the Lord will also increase. Dan ciri-cirinya ketika kita bergaul dengan orang seperti itu, maka ikatan kita kepada Tuhan akan menjadi semakin meningkat. Association with such kind of devotee means associating with the Supreme Lord. Bergaul dengan orang suci seperti itu, artinya kita juga bergaul secara langsung dengan kepribadian Tuhan. So therefore, every devotee should very carefully avoid materialistic association and be very particular about associating with some elevated souls if they are serious about growing in their Krishna consciousness. Karena itulah seorang penyembah yang ingin maju di dalam bakti harusnya menghindari pergaulan orang yang dalam sifat-sifat materialistik dan memilih bergaul dengan para penyembah yang sangat maju. There is no question of sentiment.
Ini bukan hanya sentimen kita. This is a fact. Ini adalah kenyataan. Kapil Dev is saying, Satam prasangan mama viryasan vidhavantit karna rasayana katha. Otherwise, katha will not become rasayana. Jadi Kapila Dewa menyatakan ini Satam Sama Wiryo. Jadi karena rasayana kata, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak tepat, maka kita akan tidak mengembangkan rasa dalam mendengar Krishna kata. And also he is saying Saddha Rati Bhakti Anukramishyati. Gradually in such association one will attain prema. Karena dengan pergaulan dengan penyembah murni seperti itu, maka kita secara perlahan-lahan akan bangkit dari Sraddha Rati Bhakti. Itu akan terjadi sampai kita mendapatkan prema. So there is no need of giving any kind of interpretation to make somebody happy. Jadi tidak ada istilah ada memberikan penafsiran untuk membuat orang lain itu menjadi bahagia. Kita tidak memberikan tekanan pada hal itu. What they want to hear, we should speak that. Apakah kalau kita berbicara sesuai dengan keinginan mereka? No need to make anyone happy. Just tell the truth. Jadi jangan membuat mereka hanya untuk menyenangkan mereka. Kita harus mengucapkan kebenaran, mengungkapkan kebenaran. Krishna is absolute truth. Jadi Krishna adalah kebenaran mutlak. And if you are not following the path of truth, then you cannot approach him. Kalau kita tidak mengikuti kebenaran itu sendiri, maka kita tidak akan bisa mendekati Krishna. Be truthful, then you can approach the absolute truth. Dan kalau kita menjadi jujur, maka kita akan bisa mendekati kebenaran mutlak itu sendiri. So Guru must be following the truth, disciple must be following truth. They should be discussing about the truth, not that disciple want to hear sometimes untruth subject because he has so much of attachment to this world, and Guru is also facilitating. It will not work. Jadi guru juga mengikuti kebenaran, murid juga mengikuti kebenaran untuk mendekati kebenaran mutlak, bukan hanya membiarkan mereka mengikuti sesekali mendengarkan hal lain, karena itu tidak akan memberikan kemajuan dalam mendekati kebenaran mutlak itu sendiri. Kapil Devi say in future people will preach according to what I am saying. Dan kemudian Kapila He has Dewa mentioned this. It's not me. It's mentioned it clearly. He said that what I am talking now, my dear mother, in future people will follow me to preach Krishna consciousness like this. Jadi kemudian Kapila Dewa mengatakan di kemudian hari, di masa yang akan datang, orang-orang akan mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Without Krishna prema there is no good to the living entities. Karena itulah tanpa Krishna prema ini tidak ada sesuatu yang bagus bagi makhluk itu. So that's why he's saying that in future, now I'm telling you, people will follow this path. They will preach like this. Karena itulah Kapila Dewa mengatakan kepada Ibu Dewati, nanti di kemudian hari orang-orang akan mengikuti jalan ini. The Lord directly speaking this. Di sini adalah Tuhan sendiri mengungkapkan ini kepada Ibu Dewa. So if we don't understand and we get confused, then we will not get the result what we supposed to get. Kalau Anda bingung atau Anda tidak mengikuti, maka Anda akan tidak mendapatkan apapun yang sebenarnya Anda harapkan, yang Anda harapkan untuk Anda dapatkan. Always seek for Prakrishta Sangha, not Aprakrishta Sangha. Karena itulah selalu menginginkan atau mencari Prakrishta Sangha, bukan Aprakishta Sangha. Hare Krishna. Hare Krishna. Question or comment? Ada komentar atau pertanyaan? Ya, Prabu Filambara. Terima kasih, Hare Krishna. Jadi terkait satu sangka, kisah Raja Rahugana pada awal pertemuan dengan Jataparata, seolah-olah beliau melakukan kesalahan pada Waisnawa. Kita tahu bahwa kesalahan Waisnawa ada seperti
seperti Gajah Gila disebutkan mencabut segala bakti, mana beliau menghina atau menyakiti Raja Jadabarata. Dalam pergaulan singkat, Raja Raugana mendapatkan pergaulan singkat dengan Jadabarata. Beliau mendapatkan penginsapan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara seperti saya juga melakukan sedikit pergaulan, tapi masih seperti saat ini masih terseok-seok tidak mendapatkan keinsapan yang secepat itu. Itu bisa dijelaskan. Hare Krishna. Kisah terima kasih. In the Srimad Bhagavatam, telling about the first when Rahugana don't consider who is the Jadabarata. He did some offense to Jadabarata. But after that he recognized his Jadabarata. Then in the short time he get realization and surrender. So in related to us, I am feeling so long time, long practicing, but still difficult to realize. So please give me tip or solution how we can understand this. Our progress is stunted because of the offense. Jadi sebenarnya kemajuan kita itu terhambat itu karena ada kesalahan yang kita lakukan. So if we can be very careful not to commit offense and also trace back our memory where we might have committed offense to Guru, then beg pardon, then the ruchi will come. Dan kalau kita pertama adalah menyesali dan kita flashback, artinya mengingat masa lalu kita, oh saya berbuat salah pada siapa. Kemudian kita mengingat itu dan menyesali dan memohon maaf, dan kemudian ikatan kita terhadap Tuhan itu akan muncul. Our process is very potent. Karena proses yang kita kembangkan adalah sangatlah ampuh. Very strong process. Sangat kuat proses yang kita jalani ini. It doesn't work when we commit offense. Dan itu proses ini tidak akan bekerja kalau kita melakukan kesalahan. In our devotees, in our Krishna consciousness movement, mostly they are not able to see the success because of the offense. Pada umumnya penyembah itu tidak melihat kesuksesan karena belum bisa melihat karena ada kesalahan di sana. So I think every devotee should try to guide their life in a way so that they will not commit any offense. Dan karena itulah setiap penyembah harus bagaimana menjadikan kehidupannya sedemikian rupa sehingga terhindar dari segala jenis kesalahan. As a conditioned soul, we get carried away with our swabhava, natures. Karena sebagai roh yang terikat itu adalah swabhawa atau sudah seperti itu alamnya, kecenderungannya untuk melakukan kesalahan. And that causes us to commit offense. Dan ini juga yang menyebabkan swabhawa ini yang menyebabkan orang itu melakukan kesalahan. Then our spiritual life is stunted, the growth is stunted. Karena itulah kehidupan spiritual kita tidak mau berkembang atau bertumbuh lebih lanjut. Krishnadas Kaviraj Goswami says, Jadi Vaishnava para rute hati mata upadeva chinditar sukhi jai patha tate mali yatna kadi kare aboran aparad hastir jaiche na hoy ulgam kintu jadi latarange uthe upashaka bhakti mukti vancha jato sankhyatar lekha निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसान लाभ पूजा प्रतिष्ठा दिजतो उपशाखागण शीघ्र जन पाइया उपशाखा बढ़ी जाए स्तब्ध हइया मूल शाखा बढ़ीते ना पाए प्रथमे उपशाखार करई छेदन तबे मूल शाखा बढ़ी जाए वृंदावन.
So you read this section. I cannot explain anything. Jadi kita bisa membaca bagian ini, Prabunya tidak bisa menjelaskan detail. What are you searching for? Jiwa himsana ada di situ. Isi dan cara ikuti nanti jiwa himsana. Before that, I started from Jadi Vaishnava Parada. Oh, jadi Waisnawa. Oke. Jadi Waisnawa Parada, Ute Hati Mata. Jadi jika seorang penyembah melakukan kesalahan pada kaki seorang Waisnawa, maka tumbuhan bakti yang dia alami di dunia ini dijelaskan sebagai di sana dihancurkan oleh seorang gajah gila yang mencabut tumbuhan itu dan merusaknya. Dengan cara ini pohon-pohon itu akan perlahan-lahan menjadi kering. Kemudian Tate Mali Nakari Soka itu, kemudian seorang tukang kebun harus melindungi tumbuhan menjalarnya itu dengan memberikan pagar di sekelilingnya, sehingga bahkan gajah yang sangat kesalahan seperti gajah gila itu tidak akan merusak masuk ke dalam tumbuhan yang kita pelihara. Kemudian Kintu Yadi Latara Sange Ute Upasaka, di sloka itu mengatakan kadang-kadang tumbuhan merambat berikutnya, kadang-kadang tumbuhan merambat juga muncul di tumbuhan yang kita pelihara itu. Dan ini yang disebut dengan keinginan-keinginan material, kenikmatan atau bahkan pembebasan dari dunia ini. Dan itu juga tumbuh bersama dengan deposina, dengan pelayanan bakti. Dan hal-hal yang tidak diinginkan ini menjadi begitu termanifestasi, tidak terhingga banyaknya. Nisidara kutinati jiwa himsana laba puja pratista yate upasaka gana. Dan kadang-kadang dan juga beberapa tumbuhan yang tidak dibutuhkan itu muncul dalam tumbuhan bakti itu. Seperti kadang-kadang orang ingin bertingkah laku, berdiplomasi, membunuh binatang lain, atau dia mengikuti hal-hal material, ingin penghormatan, ingin menjadi orang yang dianggap penting bagi orang pada umumnya. Semua ini adalah tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk memelihara tumbuhan bakti. Dan ketika seorang tidak bisa membedakan antara tumbuhan bakti yang sesungguhnya kita inginkan dengan tumbuhan lain, maka Anda akan menyirami yang tidak berguna ini. Karena itulah akhirnya tumbuhan yang kita pelihara, tumbuhan bakti yang kita pelihara menjadi semakin kecil. Yes, I also did explain. Sadhu sangha hoile hoy sravana kirtan sadhan bhakti hoy sarvanartha nivartam anartha nivritti hoile bhakti nishtha hoy nishtha hite sravanati ruchi upajay ruchi hite bhakti hoy asakti prachur asakti hoite krishne janme prityamkur. So it explains very nicely, like, how everything is starting from sadhu sangha, hearing harikatha. If we are committing offense, then it will not be possible. Dan kemudian di sloka yang disebutkan tadi, di sana akan dijelaskan oleh Sila Kawida Goswami dengan sangat bagus bagaimana mulai dari serada dan sampai tingkatan berikutnya itu, kalau kita melakukan kesalahan maka tidak akan bakti itu akan tidak menjadi berkembang. Hare Krishna. Ada yang lain? Ya boleh. Tadi dijelaskan mengenai tentang sadhana, definisi sadhana yang mengantarkan sehingga mencapai adabha. Pertanyaannya,
sadhana yang seperti apa yang dimaksud sehingga mengantarkan seseorang mencapai bhakti. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik. Thank you, Mas. Before you mentioned about the definition of sadhana, who bring us to enter bhakti. So, could you give elaboration or specific what kind of sadhana bring us to that state? Your sadhana, what you have been asked to do. Jadi inilah sebenarnya apa yang kita harus pertanyakan. Sadhana is every day you chant the Samsara prayer. Every day you must pray this Tulsi Maharani. Every day you must read Srimad Bhagavatam. Only accept Krishna Prasad or Sri Radha Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. This is what your sadhana is. Inilah yang dimaksud sadhana. Pertama kita mengikuti Manggalarati Samsara Dawana itu, kemudian kita memuja Tulasi, kemudian mendengarkan Srimad Bhagavatam, kemudian hanya makan prasad, tidak yang lain seperti itu. Memuja Radha dan Krishna. We should avoid offenses. Dan juga menghindari kesalahan. Then it will help. Dan inilah yang akan bisa membantu. Ya, hubungan. Tadi saya melanjutkan pertanyaan. Jika kita jatuh hanya bisa berjawab, dan sadhana itu kita ikuti. Bagaimana dengan hal penjelasan dunia dan terus mengalami posisi yang Prabhu is continue this question. How about it? Mostly Grahasta, they just can doing chanting the holy name. So cannot doing all you have mentioned before from Mangalati and etc. Kenapa katanya bisa Mangalati? Kalau Grahasta, kenapa juga tidak bisa membaca Bhagavatam? hanya bisa jawab. Yes, Rupa Goswami said, if somebody is perfectly executing one anga bhakti, out of Navada Bhakti, one anga is can give Krishna prema also. Jadi beliau mengutip dari istilah Rupa Goswami juga menjelaskan bahkan orang kalau sempurna mengikuti satu angga, satu bagian dari bakti, dari Nawamida Bakti, dari 9 cara bakti itu juga orang bisa sukses. Tapi dengan sempurna juga. Chant nicely, Tapi without any offense. berjapalah dengan baik tanpa melakukan kesalahan. And also, just by chanting is one thing, then rest of the day you have to meet with so many people, so many entities, devotees, many other interactions you have to go through. If those things are also not done properly, then making problem. Ya, jadi mungkin kita sebagai Grahasta mungkin bisa berjapa, tapi setelah berjapa selesai kita keluar, kita juga berhubungan dengan orang lain atau bekerja seperti itu. Kalau kita tidak melakukan dengan baik, dengan pantas seperti itu, maka itu juga akan memberikan efek masalah dalam kemajuan bakti kita. If you want to chant, chant. If you want to only chant, then chant nicely. Jadi kalau kita hanya bisa berjapa, berjapalah dengan bagus, tanpa kesalahan.
Ada lagi? Ya Prabhu. Terima kasih waktunya. Ada dua hal, Bro. Kalau tidak salah dengar yang tadi tanda-tanda kemerosotan bakti, di antaranya semakin terikat kita dengan hal-hal material. Nah, untuk menangkal itu, sedangkan material kita perlukan. Itu satu. Dua, kita japa jalan, 4 prinsip jalan, tapi tetap melakukan kesalahan. Di mana kesalahan? Terima kasih. This first question, apa tadi pertama Prabhu kan? Tanda-tanda kemerosotan. See the symptom of we are degraded when we are attached to the material things. Then gimana caranya menangkal itu? Yeah. How to surpass this thing? And second, dan kedua, we chanting and we following principle tik saran, but still we doing offenses. So could you please give the For material attachment, I told, no, Kapil Dev is saying, Sangaste Swatate Prartha Sangha Dosa Harahite. Those saints who are free from material association, you just associate with them, your material attachment will go away. tadi Are dari you sure you want to give up your material attachment? Are you ready for that? ya, Prabunya akan menjawab dari awal. Prabu sudah menjelaskan berdaulat dengan penyembah murni, segera akan Anda bebas dari semua itu. Apakah sekarang Prabunya bertanya balik, apakah Anda siap untuk bebas dari pergaulan material atau ikatan material itu? Sometimes we say, but when it comes to that point that I have to give up attachment, not many people can easily give it up. Kadang-kadang kita mengatakannya, tetapi ketika di poin itu kita sebenarnya tidak ingin melepaskan yang apa yang disebut ikatan itu. I am not talking about grahastha, even brahmachari also I am telling. Prabunya tidak mengatakan hanya untuk grahastha, brahmachari juga melakukan hal itu. Yeah, give up. You don't want to give up actually. Karena juga mereka juga tidak ingin melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. That's why it doesn't work so quickly. Karena itulah jadi apapun formulanya tidak akan bekerja kalau kita masih menginginkan itu. Giving up material attachment is not so easy. Jadi untuk melepaskan atau membebaskan kita dari hal-hal material bukan perkara mudah, sangatlah susah. If you think what I am saying, you will understand what I am saying. Jadi kalau Anda berpikir akan mengerti sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Prabunya, jadi sangat susah tentang Reflect your personal life experience, consciousness, then you will know what I am saying. dan marilah kita bercermin dengan diri sendiri apa yang sudah kita lakukan, yang kita sudah alami, dan baru akan mengerti apa yang dikatakan oleh Prabunya itu. Oke, saya ya Prabu. Ya. Katakan bahwa pergaulan dengan seorang prabu itu Keras deh, Bu. nah misalkan kalau kita mengikuti seorang guru yang berkuasa, bagaimana caranya kita menghindari kesalahan pada seorang pembangun? Gimana Prabu? Kurang keras. Ya, depan. Katakan bahwa pergaulan pada seorang prabu itu sangat baik sekali. Ya. Misalkan kalau kita memiliki seorang guru yang memiliki seperti itu, bagaimana caranya kita menghindari kesalahan atau menghindari kesalahan pada seorang pembangun? Terima kasih. So it's mentioned how the association with pure devotee is so important. Then if we have our spiritual master has the quality like that, so he's scared how to protect ourselves not to be open to his Guru Maharaj, to spiritual master.
Not to. not to doing offense. How you are committing offense? Bagaimana Anda berpikir seperti itu untuk tidak melakukan kesalahan? Kadang-kadang bahasa itu menjadi hal yang No, because sometimes they not proper to communicate their feeling. They will be offended. Talk to Guru. It's not very offensive. You should talk to your Guru. Why if you talk to your Guru to be offensive? Ya. Jadi Anda akan bisa mengungkapkan dengan sejujurnya kepada guru Anda, maka itu bukanlah suatu kesalahan. Guru understands the disciple. Karena guru akan mengerti sebenarnya isi hati dari seorang murid. And Guru is there to guide the disciple. Berikutnya guru akan membimbing muridnya. So don't think like that. Jadi janganlah berpikir seperti itu. Talk to him. Jadi berbicaralah dengan baik, dengan hormat. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. His Grace, Pertemanan Prabhu ki jai, Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada Hare ki Krishna. jai. Hare Krishna. Hare Krishna.